Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter. Bangunan utama dimulai pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai tahun 1918. Bangunannya dirancang oleh Profesor Jacob F. Greenhammer dan P.J. Odak, arsitek dari Amsterdam, dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan didesain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang sangat banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah pintunya yang banyak, maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu. Selain bangunannya yang unik, Lawang Sewu memiliki ornamen kaca patri pabrikan Johannes Laurens Scholten. Kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim serta kejayaan kereta api. Ragam hias lainnya pada Lawang Sewu antara lain ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas balkon, kubah kecil di puncak menara air yang dilapisi tembaga, dan puncak menara dengan hiasan perunggu. Sejak bulan Juli 1907 digunakan sebagai kantor pusat administrasi NIS. Pada tahun 1942 hingga 1945, Lawang Sewu diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai kantor Yoku Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Tahun 1945 menjadi kantor eksploitasi tengah DKARI atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Tahun 1946 dipergunakan sebagai markas tentara Belanda sehingga kegiatan perkantoran DKARI pindah ke bekas kantor De Zuidermasche Pijen. Setelah pengakuan kedaulatan RI tahun 1949 digunakan Kodam 4 Diponegoro. Pada tahun 1994, gedung ini diserahkan kembali kepada kereta api atau Perumka yang kemudian statusnya berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Pada tahun 2009, dilaksanakan restorasi oleh PT Kereta Api Indonesia atau Persero. 5 Juli 2011 digunakan peresmian Purna Pugar Cagar Budaya Gedung A Lawang Sewu. Saat ini, Gedung Lawang Sewu dimanfaatkan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkembangan perkeretaapian di Indonesia. Koleksi yang dipamerkan antara lain koleksi Alkmaar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin tik, replika lokomotif uap, surat berharga, dan lain-lain. Lawang Sewu menyajikan proses pemugaran Gedung Lawang Sewu yang terdiri dari foto, video, dan material restorasi. Mendekati pintu keluar, terdapat perpustakaan berisikan buku-buku tentang kereta api. Selain menjadi tempat wisata bersejarah, Gedung Lawang Sewu juga dapat disewa untuk beberapa kegiatan, yaitu untuk pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan, festival, bazar, pentas seni, workshop, dan lain sebagainya.
adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19 hingga 20. Pada masa itu, untuk mengamankan warga dan wilayahnya, kawasan itu dibangun sebuah benteng yang dinamai dengan Benteng Windhoek. Untuk mempercepat jalur berhubungan antara ketiga pintu gerbang di benteng itu, maka dibuatlah jalan-jalan berhubungan dengan jalan utamanya yang dinamai Herenstraat. Saat ini, jalan tersebut berganti nama dengan Jalan Lejen Suprapto. Salah satu lokasi pintu benteng yang ada sampai saat ini adalah Jembatan Berok, yang disebut juga dengan The Zwijderpoort. Kata berok sendiri merupakan hasil pelafalan masyarakat pribumi yang sulit melafalkan kata park dalam bahasa Belanda. Di sekitar kota lama dibangun kanal-kanal air yang keberadaannya masih bisa kita saksikan hingga saat ini meskipun tidak terawat. Hal inilah yang menyebabkan kota lama mendapatkan julukan sebagai Little Netherlands. Lokasinya yang terpisah dengan landscape mirip kota di Eropa serta kanal yang mengelilinginya menjadikan kota lama ini seolah menjadi miniatur Belanda di Semarang. Kawasan Kota Lama juga dilengkapi dengan museum bernama Museum Kota Lama yang terletak di kawasan Jalan Cendrawasih, Semarang Tengah. Pasar Johar. Pasar Johar adalah salah satu pasar tradisional di kota Semarang yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Pasar yang telah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di kota Semarang ini juga pernah menjadi pasar terbesar se-Asia Tenggara. Pada tahun 1931, gedung penjara tua yang ada di dekat Pasar Johar dialihfungsikan dalam rangka pendirian pasar sentral untuk mempersatukan fungsi 5 pasar yang telah ada. 5 pasar tersebut adalah Pasar Johar, Pasar Benteng, Pasar Jumatan, dan Pasar Pekojan. Bangunan Pasar Johar Semarang dirancang oleh seorang insinyur asal Belanda, yaitu Insinyur Thomas Karsten, pada tahun 1993. Pada tahun 1936, rancangan tersebut diubah dalam rangka meningkatkan efisiensi ruang. Saat itu, bangunan Pasar Johar ini dibuat di atas Pasar Johar Lama dan Pasar Pedamaran. Mengingat kondisi tanah yang kurang luas, maka Pasar Johar mengambil sebagian tanah alun-alun, penjara kabupaten, dan beberapa toko-toko tua di sekitarnya. Hingga saat ini, Pasar Johar masih menjadi pusat perekonomian dan keramaian di kota Semarang, dengan mata rantai perekonomian yang masih berpihak pada rakyat kecil. Bahkan, pasar ini telah menjadi bagian dari dinamika sejarah kota Semarang dari dulu sampai sekarang. Sementara itu, dilansir dari berbagai sumber, bangunan Pasar Johar di Semarang merupakan salah satu cagar budaya.
Pada awal tahun ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan peresmian revitalisasi Pasar Johar melalui penandatanganan prasasti. Sebelumnya, kondisi Pasar Johar yang dibangun pada tahun 1930-an oleh arsitek asal Belanda itu sudah usang dan sempat mengalami kebakaran pada tahun 2015 silam. Hingga akhirnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dilakukanlah revitalisasi Pasar Johar Utara dan Tengah dan selesai sejak Desember tahun 2019 silam. Pasar Johar Utara terdiri dari 51 kios dan 368 los kering. Sementara Pasar Johar Tengah terdiri dari 102 kios, 503 los kering, dan 109 los basah.